Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu, kakak, adik, anak ustadz semua? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tattimus shalihat ma'al Qur'an wa sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallimah, para asitizah, para ibu-ibu hajjah dan ibu-ibu kami semua yang berhadir, pengurus majelis muslimah sadar akhir zaman, karena banyak juga muslimah ini yang tak sadar kalau dia di akhir zaman. Seluruh yang berhadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil pun Ustadz belum tahu namanya nak mau dipanggil siapa, yang penting panggil anak Ustadz aja. Yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak dapat dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, terus diberi kesehatan, diampunkan dan diberi rahmat dari setiap salah dan kesalahan dan setiap urusan. Selagi hayat di kandung badan, kita minta pada Allah, semua hidup kita ini kita minta semuanya berlimpah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 29 Muharram tahun 1446 Hijriah. Kita mengaji tentang akidah tauhid. Maka di antara orang yang berakidah, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya bahwa semua yang berlaku ini tidak ada yang kebetulan. Sekalipun daun yang jatuh dari rantingnya. Cuman walaupun sudah ngaji tauhid, kadang-kadang kita suka juga nyebut kebetulan. Ya nak? Kebetulan kemarin jumpa Ustazah Fani misalnya kan. Padahal jumpa Ustazah Fani Rahmawati LC itu bukan kebetulan, ya kan. Kemarin ada ketemu kita kan di khatam MPQ kan. Itu bukan sebuah kebetulan. Kebetulan sekarang diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk jadi ketua musah misalnya. Sudah dibilangnya kebetulan diberi amanah pula lagi. Padahal sudah diberi amanah itu ada sebuah kepastian dan ketetapan. Maka kata para ulama, ini guru-guru kita, orang bertauhid itu harusnya nggak ngomong kebetulan. Karena kebetulan itu mengandung dua makna. Satu, seharusnya perbuatan itu atau keadaan itu tak terjadi, ya kan? Kan kebetulan nih, ya gitu. Padahal tidak ada satupun yang kebetulan. Sepakat? Yang kedua, ini maaf nih, kalau kita ngaji tauhid, kita seolah-olah menolak takdir. Yang takdir itu yang berlaku, yang belum berlaku itu kita tak tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menetap atas segala sesuatu, dia maha menetapkan. Kan sudah Allah tetapkan, masa bilang kebetulan? Lalu kita ubahlah. Kita berharap tauhid itu menjadi ucapan lisan kita. Tauhid itu menjadi pandangan dari mata kita melihat. Tauhid itu menjadi pendengaran dari telinga kita mendengar. Tangan, kaki semuanya bertauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Semua yang aku alami, yang aku lakukan, yang aku hadapi, yang lalu dan yang akan datang, hanya demi patuhku kepada Allah. Kita mengaji sifat Allah ini kan untuk patuh kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Masa kenal sama Allah masih juga bilang kebetulan? Kira-kira bisa nggak kita ganti kebetulan itu dengan kesyukuran, Mbak? Bisa nggak? Kebetulan kita ubah dengan kesyukuran. Apa kalimat syukur? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hari ini Allah tetapkan kita bertemu dalam majlis yang berkah ini, majlis yang di dalamnya menyebut nama Allah,
majlis yang di dalamnya menghadirkan kedekatan kita Allah dengan berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, berselawat pada Rasulullah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan ketetapan, bukan kebetulan. Maka dengan nikmat ini kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, kira-kira ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, anak-anak saya bisa enggak merubah kata kebetulan menjadi kata alhamdulillah? Bisa enggak? Pas bilang kebetulan, astagfirullah, maaf ya Allah, enggak ada yang kebetulan. Alhamdulillah. Coba hari ini. Satu hari kemarin berapa kali nyebut kebetulan? Dia ibu-ibu paling sering tuh juga kebetulan. Sini lu, tadi apa kebetulan saya jumpa si Anu tadi gitu. Padahal jumpa tuh kan kebetulan, enggak kebetulan. Bisa manggil ya, bisa ya, insyaallah ya. Masyaallah. Kita ganti kalimat kebetulan jadi kesyukuran. Lalu dengan semua keadaan hidup di dunia ini, dua aja. Satu senang, satu susah, ya kan? Senang dan susah itu bukan nikmat. Senang itu bukan nikmat, susah itu juga bukan penderitaan. Kalau orang bilang susah itu kenikmatan, senang itu kenikmatan, susah itu penderitaan, bukan. Kalau orang yang benar tauhidnya, susah itu bukan kenikmatan, bukan penderitaan, senang itu bukan kenikmatan, susah senang itu ujian. Bagi orang-orang kafir itu adalah ujian. Ketika itu menjadi nikmat, semua hidup ini ujian. Mau kafir dia, mau beriman dia ujian. Kapan dia berubah jadi kenikmatan, lalu kapan dia berubah jadi sebuah penderitaan? Ketika ujian itu menjauhkan kita dari Allah. Dikasih senang, pangkat, jabatan, harta banyak, istri rancang, tapi cieknya jangan boleh. Bilang sama Pak yo, cieknya kalau lah mati dan memang baru tambah. Kan gitu sunahnya gitu. Sunahnya gitu kan? Sunahnya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, meninggal Ibunda Khadijah tuh, barulah abang boleh tambah lagi kalau mau ikut Rasulullah. Gitu bilang sama abang di rumah. Kalau abang nak madukan saya, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu pun nunggu orang datang lalu menawarkan setelah Khadijah tak ada. Artinya kalau awak tak ada bang, baru abang nikah lagi. Rupa abang mati dulu pada awak. Maka ibunda, kakak kami, adik-adik kami, anak-anak saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Maka tak ada dunia ini yang semua yang kita alami itu semua ujian. Yang kita miliki itu ujian. Lalu sikap kita itulah yang nikmat. Orang mencari kenikmatan sampai pergi ke Lombok. Ke Lombok dia bilang this is a paradise of in the world. Ini surganya dunia. Lalu kalau pulang dari Lombok tak ada surga lagi. Masalahnya saya baru pulang dari Lombok, maksudnya cerita itu. Gitu. 28 negara yang hadir. Dari Taiwan, dari Spanyol, dari Vietnam, dari kepulauan ada rupanya di dunia ini ada negara kepulauan Komoro Island. Tahu di mana tuh Komoro Island? Saya pun tak tahu waktu itu kan. Where are you from, brother? Komoro Island. Antum karena dia saya bilang, what's your name? My name is Ayub. Komoro Island sih bahasa Inggris awalnya. Di mana itu? Where is Komoro Island? Komoro Island is near with the Azores of Africa. Dekat sekali dengan Gambia, dengan ini. Langsung saya bilang, Ismul Karim ya akhi. Langsung bahasa Arab saya kan. Ayub, dia bilang Ayub. Anta kalim lughatul Arabiyah? Naam, bahasa Arab lah lagi. Ya kan? Yang selebih itu bahasa Inggris tuh. Lalu kawan-kawan dari Spanyol, dari mana, dia bilang, this is the paradise in the world. Ini surganya dunia. Lalu kalau keluar dari sini, apakah ini kita hilang surga? Ada seorang profesor dari Taiwan, namanya Jing Zumi, dia ada WA ke saya. Terus ketika saya jelaskan tentang ini surga, ini dunia, terus kenapa nelayan yang cari ikan mereka miskin, kita yang makan ikan kaya, saya bilang, ini salahnya siapa? Lalu dikejarnya terus saya. Dia bilang, doktor, you are so very philosopher. Kamu sangat filosof sekali gitu. Kayaknya membawa misi agama gitu. Kayaknya membawa misi agama. Akhirnya takut lah yang non muslim itu dekat sama kita. Nah, padahal kita kan nyampaikan bahwa hakikat kebahagiaan itu bukan ada di luar sana. Hakikat kebahagiaan itu, kenikmatan itu ada di dalam sini. Di mana dia, Bu?
fi qulubina, di hati-hati kita semua. Kalau hati itu dekat dengan pemilik hati, pasti dia bahagia. Maka yang ada ini adalah ujian. Yang nikmat itu, kenikmatan itu satu aja, yaitu ketika kita taat kepada Allah. Itulah dia Muslim. Islam itu hadiah Allah untuk kita. Islam itu hadiah. Hadiah nikmat. Ketika kita memakai Islam itu, kita makan, kita gunakan, kita pakai, kita jadikan hidup kita, itu baru nikmat. Mana ayatnya? Ini pengantar kaji supaya tauhid itu nusuk dia ke dalam jantung kita. Ini ngaji tauhid, ngomong masih kebetulan. Ngaji tauhid tapi masih pemarah. Mana orang tauhid pemarah? Ini orang tauhid itu senyum aja hidupnya. Senyum aja. Ngapa? Karena tidak ada yang kebetulan. Yang susah tuh dari Allah Ta'ala, langsung dia bersabar. Yang senang tuh dari Allah Ta'ala, tidak pula euforia dia jingkrak, wah, dari dia bilang alhamdulillah. Maka kata Nabi, ajibil li amril kulli amril mu'minin. Ajaib sekali setiap urusan orang beriman. Dikasih senang dia bersyukur, alhamdulillah. Dikasih susah dia bersabar. Apa ucapan sabar, Bu? Siapa dapat menjelaskan ucapan sabar, ya kan? Ini belajar tauhid kan? Syukur itu alhamdulillah. Sabar itu ada enggak ucapannya dalam Quran atau dalam hadis? Siapa dapat menjelaskan satu ucapan sabar, dapat hadiah umroh gratis. Saya tanggal 22 berangkat nih, Kak. Ya, Mbak Anggi, Uni Anggi, awak berangkat tanggal 22. Wah. Tanggal 22 saya berangkat gratis umroh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa yuk? Siapa dapat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ujiannya dalam kesusahan. Apa namanya? Kesusahannya itu kesusahan, apa namanya? Ujian kehidupan kita susah. Sabar ya, sabarnya itu dalam kesusahan. Tapi kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Sabar dalam susah, sabar dalam senang, sabar dalam taat. Kalau dalam taat gimana? Dalam sholat dia sabar kan? Dia sholat, dia rajin Quran, dia ibadah dia nih. Sabar dia dalam ibadahnya. Masa dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa kira-kira, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat kesyukuran. Kalimat sabar apa? Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa yulaqauna fiha tahiyyatuhum, di dalam surah Al-Furqan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qul, mereka lah orang-orang yang berkata, allazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama khalidina fiha hasunat. Mereka masuk surga ya, dan hasunat mustaqarra wa maqama. Ujung-ujungnya tuh ulaika, mereka lah orang-orang yang jadi lupa pula saya ayatnya, padahal awak itu sering jadi imam kan. Wa muraika, mereka yujzaunal ghurfatas bima sabar. Mereka itulah yang Allah berikan kamar-kamar di dalam surga karena sebab kesabaran mereka dalam taat kepada Allah. Atau di dalam surah Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sungguhnya Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk jadi petunjuk hidup kita kan. Dan kalian bersabarlah dengan semua ketetapan Allah. Mau susah, mau senang, mau taat, sabarlah. Jangan kalian ingkar mengikuti orang-orang yang kafir. Pertanyaannya, syukur ada kalimatnya. Apa kalimat sabar? Dapat hadiah umroh gratis. Bu Ajah boleh? Bu Ajah. Bu Ajah tuh kawan saya sama ni Haji. Kakak saya tuh. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Hadiahnya umroh. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Jawab dulu. Tadi ini saya mendatangi jemaah yang akan berangkat 22 hari ini. Ustaz Zul Ikromi manasik. Saya berangkat tanggal 22 besok. Ada 3 jemaah yang minta ketemu pagi. Ternyata minta cancel berangkat karena dapat musibah. Ongkos umrohnya digoyong orang. Jadi salah taruh satu plastik diangkat orang. Dia minta, Ustaz boleh enggak September atau Oktober aja? Gimana lagi? Nah, padahal seat sudah terbeli, ya kan? Nah, jadi kita diskusikan tadi gimana caranya.
Ini yang 3 seat ni lah ni. Siapa yang dapat dia 3 seat ni. Tapi S dan K berlaku. SKB. Apa kalimat sabar? Kalimat sabar tu semua kalimat zikir. Semua kalimat zikir menyebut nama Allah tu kesabaran. Kerana sabar itu maknanya tahan dalam taat kepada Allah. Maka alhamdulillah itu bagian dari sabar. Kerana dia syukur. Untuk apa? Untuk tatap taat pada Allah. Lebih parah lagi, lebih utama lagi ketika kita mengembalikan kesabaran itu semua kepada Allah. Puncaknya adalah ketawakalan. Kita ini menghilangkan keakuan. Maka kalimatnya 4 untuk Allah, 1 untuk kita. Itu dia kalimatnya tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini semua kalimat ni. Masya Allah, subhanallah, innalillah, semua itu untuk Allah. Maka selagi kita untuk Allah itu sabar dia. Kenapa? Karena Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah wa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar dalam taat gimana? Sabar jadi ustaz, sabar jadi orang baik. Sabar jadi orang baik itu dia bilang yang baik itu bukan dia. Yang baik itu siapa? Allah. Kalau bilang ni di kampung ni cuman aku yang rajin tahajud, hilang ketaatannya. Yang ada apa kalimatnya? La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak daya upaya dan kecuali selain Allah. Itu arti untuk anak ustaz itu yang cocok. La haula wala quwata illa billah itu untuk ananda kita yang solehahnya. Tapi kalau untuk mak-mak ini cocok lagi. La haula wala quwata illa billahil azim itu artinya hakikat maknanya itu aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang apa-apa dan siapa itu Allah. Ini gara-gara aku lah, tidak ada. Sehingga tidak akan ada lagi marah. Kenapa kita bisa marah? Kena ada WA mana Ustaz? Kita kalau ngaji Aqidatul Awamnya sampai kapan? Kalau mau ngaji satu-satu sifat, angsur-angsur satu-satu. Tapi kalau mengaji tauhid, bisa setiap saat kita bahas dari keseharian kita. Bab sabar, bab ini. Dia ada bab akhlak, ada bab tauhid di dalam sabar. Sabar itu akhlak, tapi tauhid. Banyak orang sabar tapi tak bertauhid. Contoh, sabar tak bertauhid. Contoh, anak gadisnya dibawa orang keluar malam. Tak marah dia, bilang, aku sabar. Itu sabar salah. Sabar dia bertauhid itu dia bilang, tak boleh keluar. Kalau nak bawa keluar anakku malam-malam, sini, kau jadi ahli solat dulu, taubat dulu, kau cocok tak jadi menantu aku. 10 hafalan 10 juz hafalan Quran. Solat subuh, solat isyak tak boleh pernah tinggal. Ya Pak, siap saya solat subuh untuk bapak, untuk jadi menantu bapak. Belum boleh kau, karena kau hijrahnya karena aku. Bukan karena Allah. Tak bisa kau belajar tauhid kau dulu. Pergi ngaji sana Aqidatul Awam di Musa sana. Awal laki-laki Pak, mupas lah. Muslimah apa? Kalau berarti pupas tu. Pria sadar air zaman. Papas. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu sabar dalam artinya itu kita tidak ada lagi. Tetap tahan dalam taat kepada Allah. Ini sabar yang bertauhid, syukur yang bertauhid. Ujungnya adalah la ilaha illallah. Maka orang beriman itu hatinya hanya untuk Allah. Cukup semua sandarannya hanya kepada Allah. Dan semuanya dia menumpang tuah kepada Rasulullah. Tujuannya hanya pada Allah. Maka kalimat yang diungkap dalam kalimat zikir. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. 1, 2, 3. Sama-sama lah. Belum semua hafal ya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ibu kami yang sebelah
kiri saya, belah kanan. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Ibu kami yang kanan dan semuanya. 1, 2, 3. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nak tetetes air mata kita, Bu. Apa artinya itu, Bu? Kalau tahu artinya, memang cukuplah bagiku yang ngatur semua hidupku Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Semua aturan ini dah diatur. Kita ingin aturannya baik-baik, maka baik-baiklah sebenarnya. Lalu apa kita katakan? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada apapun dalam hati kami kecuali hanya Allah. Orang munafik tuh hatinya banyak, pangkat, harta, jabatan, semua macam-macam. Orang beriman itu hatinya hanya Allah, la ilaha illallah. Makanya kita menumpang tuah dengan cahayanya Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad, nur Muhammad, cahaya kemuliaan Nabi Muhammad. Allah berselawat kepadanya, Allah berselawat kepada kita. Dan semua itu satu aja tujuan kita. La ilaha illallah itu maknanya paling mudah diartikan tuh gini aja lah. Tidak ada yang kupatuhi, Allah sajalah. Yang Allah perintahkan ku kerjakan, yang Allah larang ku tinggalkan. Baik ibunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, pembukaan aja dah sekian lama dah, kan? Supaya tertanam tauhid kita, ya, zikir-zikir kita ya. Apalagi zikir belajar sifat wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Terus kan? Dia kan itu ya. Jadi nanti dilatih-latih ya. Sebenarnya bukan untuk menghafal. Kalau yang sifat tadi kayak wujud, qidam, baqa itu metode belajar. Tapi kayak yang Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu bukan metode belajar ya, itu zikir. Kalau yang wujud, qidam, baqa itu metode supaya kita ingat ngapal. Tapi dengan metode itu akhirnya kita tahu sifat-sifat Allah. Lalu wujudlah zikir. Dengan wujudnya Allah kita berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Jadi orang bertauhid itu tidak akan pernah lepas dari berzikir. Minimal zikir pagi petang untuk lepel-lepel mak-mak kami yang baik hati disayang Allah, penghuni surga dunia akhirat ni. Pagi dan petangnya minimal. Pagi petangnya minimal pertama istighfarnya 100, minimal selawatnya 100, tahlil minimal atau tasbih tahmid tahlil minimal 100. Itu untuk zikirnya. Kemudian untuk Qur'annya minimal 10 ayat, maksimal paling bagusnya 100 ayat. Nah, kalau tak bisa juga dengarkan ayat, kalau tak juga bisa jadi mayat. Kenapa? Kena kata Nabi, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu kamasalil mayyit wal hayy, kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir, umpama orang mati dengan orang yang hidup. Teng teng teng. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk lanjut kepada salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat kita ini menjadi tuah menumpang kita pada Nabi, kerana dia dapat syafaat, kerana dia adalah tauladan dari seluruh kehidupan. Takkan bisa satu manusia pun tersambung kepada Allah kecuali lewat Rasulullah. Sekalipun Nabi Adam, malaikat pun gitu juga. Untuk tersambung kepada Allah Ta'ala tu tali Allah, cahaya Allah tu, Allah nur ala nur, Allah kasih nur muka bumi ini dia.
Itulah dia Muhammad SAW. Kita baru kalau ibaratnya radio, pancaran sinyalnya tuh, apa antenanya tuh Rasulullah antenanya. Jadi kita tak akan bisa nangkap siaran tuh kalau tak menangkap siaran 91,5 FM. Nah, maka siaran kita adalah Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala tangkap siaran tuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Kalian mau cinta sama Allah, kalian dekat sama Allah, kalian harap sama Allah, tak bisa tidak, kalian mesti ikuti aku. Itu perintah Allah. Allah bilangkan kepada Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku. Sambung kita pada Nabi. Ayo kita pakai selawat apa bagusnya sekarang? Selawat asli ini ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan bilang nyanyi itu ya, Bu. Masa muji Rasulullah bilang nyanyi? Tapi sekarang kena bulan Muharram, kita sambutlah kehadiran Nabi yang membawa cahaya. Enak. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu selawat ghairu matsur yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari golongan Ansor ketika Nabi masuk kota Madinah. Ketika mereka nyambut, telah datang pada kami purnama cahaya. Dia datang dari dua perjalanan, dari diapit dua bukit Wada. Jadi perjalanan dari Tabuk, perjalanan dari Makkah itu melewati dua bukit Wada. Min saniyatil Wada. Kami sambut kedatangannya dengan syukur. Wajaba syukru alaina. Kami betul-betul bersyukur kepada kami atas kedatangannya. Karena dia mengajak kami kepada Allah. Mada'a ilallahi da'a. Dia ngajak pada Allah. Semua yang diajak kami siap untuk ikut. Lalu orang bilang ini bid'ah. Dari mana pula? Gara-gara sahabat yang mengucap salawat itu sahabat Ansor kan? Sahabat Ansor nyambut Nabi di Mekah. Yang datang Nabi dan orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah, yang meninggalkan Mekah. Lalu Allah turunkan SK, surat keputusan, SKA, surat keputusan Allah nomor 09 garing 100 garing 1H. Apa itu, Bu? Surat At-Taubah ayat 100 bulan tahun Hijriah diturunkan. Apa kata Allah? Allah turunkan mereka ahli surga. Belum ada lagi amal-amal yang lain. Baru sebab tauhidnya keimanan, mereka disatukan, ditegakkannya cahaya di situ dengan amalan utamanya adalah solat. Mereka hadir kena kecintaan, yang menolong dan yang ditolong. Allafa baina qulubikum fa asbahtum min ni'mati ikhwana. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anha. Orang yang pertama kali dari golongan hijri, orang-orang yang muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan kita ya. Nah, apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa tuh ridho, Bu? Suka, senang, cinta. Ibu suka nak sama Allah? Ibu suka nak sama Allah? Cinta nak sama Allah? Pertanyaannya, Allah suka nak sama kita? Jawabannya insya Allah lah. Insya Allah. Macam mana caranya? Jadilah orang muhajirin dan ansor yang mengikuti mereka. Kita jadilah orang yang mengikuti ansor muhajirin. Karena Allah janjikan suka. Apa kata Allah? Wa'adalahum. Allah turunkan wa'adalahum itu apa, Bu? Dijanjikan kepada mereka apa? Surga. SK masuk surga. Masih di dunia lagi. Langsung keluar SK-nya. Apa sambutannya tadi? Tola'al Badrun. Gara-gara ngucap Tola'al Badrun masuk surga. Masa gara-gara ngucap Tola'al Badrun masuk neraka? Ada tetangga sebelah kan gitu ngajinya. Maka ibunda yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Ansar Muhajirin itu salawat itu tadi salawat bukan dari Nabi itu.
Kalau bukan dari Nabi adalah bid'ah. Kalau bid'ah adalah sesat. Sesat masuk neraka. Tak ada Nabi bilang, woi kalian jangan salawat itu masuk neraka. Aku tak ada ngajarkan. Tak ada kan? Malah Allah turunkan SK ya. Nomornya 09 garis miring 100 garis miring Hijriah. Itu dia. Surah At-Taubah ya 100. Itulah dia kesuksesan yang paling sukses. Mereka dijanjikan masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Allah tidak bilang ulaika, tapi Allah nyebut zalik. Itulah. Mana yang zalik itu, Bu? Yang ridho Allah itu dia. Kalau sudah dapat ridho Allah, maka itulah dia kesuksesan. Apa ridho Allah Ta'ala? Jadikan semua ujian untuk dapat kenikmatan. Patuh ajalah pada Allah. Yang haram tinggalkan, yang halal kerjakan, yang perintah dikerjakan, yang makruh jauhkan, yang mubah jadikan amalan. Mana yang mubah, Bu? Bikin pecal. Bikin pecal tu halal atau haram? Halal. Mubah atau sunnah? Pecal. Pecel lele ya. Mubah atau sunnah? Sunnah Nabi tak ada buat pecel lele. Bid'ah tu. Itu mubah, tapi karena kita niatnya untuk sedekah, jadi sunnah ibadah dia. Kalau semua harus macam Nabi, mana lah bisa gitu. Kan ada kawan tu semua macam Nabi, mana lah bisa. Nabi tak ada, bukan pecel lele. Lele pun tak ada di Mekah tu. Ada gitu. Pecel lele. Langsung dibilang itu urusan dunia. Manalah urusan dunia? Itu urusan agama. Makan Allah sebut dalam Quran kan. Ya bani Adam, kulu wasrabu wa la tusrifu, wa anak Adam, makan dan minumlah. Wa innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Kan makan tuh, makan lele. Ada enggak yang Nabi lele? Tak ada. Itu bikin lelenya mubah, makanannya sunnah. Lele, sate, kan ada kemarin tuh. Kan sempat viral tuh kan. Sate ditunjuknya sate sama kurma. Kurma ini sunnah, sate bid'ah. Makanan kok dibid'ahkan. Lucu. Udahlah, tak usah ke situ ngaji kita. Tapi itu akidah tuh. Bab cara berpikir. Cara berpikir itu kan ini ya, cara berpikir. Maka jangan salah pikir. Kita harus jadi aswaja al-sunnah wal jamaah. Yang itu tuh salah pikir namanya kan. Salpok, bukan nanti Mbak Anggi tahu nanti dia postingnya itu. Nah, Ibu unda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk sampai kita kepada Allah ini, dekat kepada Allah Ta'ala, tak bisa tidak, kita harus mengenal sifatnya dan mengenal perbuatannya, agar kita patuh kepada zatnya. Zat, ingat Bu, kita tak tahu zatnya yang mana. Karena zatnya tu tak boleh disamakan dengan apa aja. Siapa yang bilang Allah? Walam yakul lahu